Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Galatia 5 ayat 16. Sebentar lagi kita akan ibadah raya Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah berjalan di dalam Roh Kudus. Berjalan di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup orang Kristen itu berbeda dengan perjalanan hidup orang dunia. Perjalanan hidup orang Kristen itu ke atas. Sedangkan perjalanan hidup orang dunia itu ke bawah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus mengerti, untuk menata hidup kita dalam perjalanan rohani ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menebus kita, khususnya masa Natal ini kita sadar. Kita ini dulu adalah orang-orang yang layak dimurkai. Sebab kita hidup dalam kedagingan kita. Hidup dalam kedagingan sudah saya sebutkan tadi melalui Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Tidak tercatat, masih banyak saudara. Merokok, minum-minum, narkoba, dan semuanya. Kita hidup dalam kedagingan, kepentingan diri sendiri. Ketika Tuhan Yesus menjamah hati kita, kita diubah, kita diberi hati yang baru, kita diberikan roh yang baru, supaya kita menjadi pribadi yang taat akan firman. Nah Bapak Ibu Saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima baptisan, maka arah perjalanan kita berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setelah orang dibaptis, maka kita akan lebih sering bersama-sama dengan komunitas kita, yaitu orang-orang percaya. Kita bertumbuh dan digembalakan dalam gereja, sehingga kita tahu bahwa kita berjalan dalam perjalanan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berjanji memberikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menerima rohnya Allah, bahkan rohnya Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara didorong untuk mengikuti
perjalanan rohani ini dengan Roh Kudus. Ada satu pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Nah, bersamamu Bapa. Saudara, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita itu berjalan bersama Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang selalu membawa kita di dalam rencana Tuhan, rencana Allah. Oleh karena itu kita mesti hidup dipimpin oleh Roh itu. Mungkin ada beberapa orang yang sering bertanya, bagaimana Pak hidup dipimpin oleh Roh itu? Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita dikuasai daging, maka hidup kita dipimpin daging. Tapi ketika hidup kita dikuasai Roh, maka Roh Kudus yang memimpin kita. Nah, buah Roh sudah nyata, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah Roh, buah hasil dari ketika Roh Allah memimpin kita. Nah, di manakah buah Roh itu akan muncul, saudara? Ketika saudara bergerak dalam perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohani seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah menyelesaikan garis akhir. Sekarang tersedia mahkota bagiku dan juga bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, perjalanan rohani kita adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan rohani itu ada pekerjaan-pekerjaan rohani, ada pelayanan, ada ibadah, ada doa, ada pujian penyembahan, ada aktivitas rohani. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, seberapa besar hidupmu dikuasai oleh daging atau roh? Seberapa besar hidup saudara dikuasai oleh Roh Kudus atau oleh daging? Kita harus cek. Kalau ternyata di dalam hidup kita ini tidak ada perjalanan rohani, yang kita hanya pikirkan adalah perjalanan duniawi, maka kita tidak hidup berjalan dalam Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara harus sadar, maka kita sedang melakukan perjalanan yang salah. Ketika perjalanan kita salah, maka kita harus bertobat, merendahkan diri, dan berbalik kepada Tuhan. Sebab ketika seorang berbalik kepada Tuhan, Roh Allah turun atas dia dan dia mengalami kemerdekaan. Bukan perbudakan, ketakutan akan dunia ini. Maka itu buah Roh itu muncul, saudara. Ketika saudara berjalan dalam Roh Kudus, ada damai, sukacita, dan lain sebagainya. Kesabaran, kemurahan, penguasaan diri. Di mana Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan itu? Dalam perjalanan rohani. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, 201 imam yang bersama saya pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam perjalanan rohani. Oleh karena itu, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Kenapa terjadi Bapak Ibu Saudara terkadang seseorang tidak dapat mengambil keputusan antara daging dan roh? Mereka hanya berdiri di tengah. Mereka bimbang, saudara. Kenapa mereka berdiri di tengah? Karena keinginan mereka ngikut daging dan ngikut roh. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Hidup orang Kristen harus dipimpin oleh Roh karena daging bertentangan dengan roh. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan hati. Ketika Bapak Ibu Saudara merasakan hati saudara ini dikuasai oleh kedagingan,
walaupun itu nampaknya baik. Dan saudara merasa bahwa saudara tidak ada dalam perjalanan rohani, maka Bapak Ibu Saudara harus cepat berbalik. Kita merasakan saudara, saya merasakan jika saya memulai hari ini dengan doa, firman, pujian penyembahan, saya merasa bahwa sepanjang hari ini hidup saya dikuasai oleh Roh. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ada kegiatan rohani yang kita lakukan walaupun tidak setiap hari, tapi saudara, hati kita, pikiran kita tertuju kepada perjalanan itu. Sambil kita bekerja, sambil kita melayani keluarga, sambil kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin keluarga atau sebagai ibu, sebagai suami, sebagai orang tua. Namun kita sedang ada dalam perjalanan rohani ini. Maka setiap Bapak Ibu Saudara harus memberi diri dipimpin Roh. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk memberi diri dipimpin Roh, kita harus memiliki kerelaan hati. Kita harus memiliki pengenalan akan Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa saudara adalah milik Kristus, sebab barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya. Jadi kalau saudara ini adalah orang-orang yang hidup dipimpin Roh, maka segala hawa nafsu, keinginan-keinginan duniawi itu tidak menguasai kita, walaupun kita masih memiliki, tapi tidak berkuasa atas kita. Contoh, kita semua terkadang pingin kita ke mall, pingin kita olahraga, pingin kita berpergian, ya, ngelencer, pingin kita jalan-jalan, pariwisata, kuliner. Tetapi itu tidak menguasai kehidupan kita, sebab arah hidup kita pada perjalanan rohani. Dan perjalanan rohani jelas ada di dalam gereja Tuhan. Bersama-sama sebagaimana bangsa Israel ada dalam perjalanan rohani menuju tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jangan kita gila hormat, jangan kita saling menantang, jangan kita saling mendengki. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita dikuasai oleh hal ini, maka kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak sedang bergerak pada perjalanan rohani. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam pelayanan. Pelayanan merupakan bagian dari perjalanan rohani. Tetapi hati kita sesungguhnya ada di dunia. Karena pelayanan merupakan satu kewajiban saja. Satu kegiatan, bukan kehidupan. Jadi dalam pelayanan kadang kita dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan kedengkian, dikuasai dengan iri hati, dikuasai dengan perselisihan, dikuasai dengan gila hormat. Ya Bapak Ibu Saudara, ada dalam pelayanan itu orang-orang yang gila hormat. Nah ini kedagingan. Nah kalau ini menguasai Bapak Ibu Saudara, maka engkau akan gagal hidup dipimpin Roh. Rasul Paulus berhasil menyelesaikan perjalanan rohani dengan memelihara iman, terus tetap tekun, tetap rajin, mengarahkan matanya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak goyah dengan kelemahan fisiknya, dengan sakit penyakitnya, dengan persoalan-persoalan jemaat. Bagaimana surat-surat Rasul Paulus sangat keras menegur, karena ada orang-orang Kristen yang tidak tertib hidupnya, ada orang Kristen yang kedagingan, ada orang Kristen yang masih anak-anak.
Pergumulan Rasul Paulus begitu berat mendidik jemaat, tetapi Rasul Paulus tetap menjaga dirinya ada dalam perjalanan rohani. Berjalan dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak pernah membawa orang sibuk dengan dunia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ada banyak pengajaran-pengajaran yang menurut saya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Roh Kudus di dalam diri kita, tapi kita disibukkan oleh hal-hal kedagingan, hal-hal duniawi. Saya melihat ada orang-orang yang mengejar prestasi, ada orang-orang yang mengejar cita-cita, ada orang-orang yang mengejar mati-matian kekayaan. Kalau mereka ditanya apakah mereka percaya? Oh percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak ada dalam perjalanan rohani. Mereka tidak pernah ke gereja. Mereka tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Mereka tidak melayani Tuhan. Bagaimana mungkin mereka sedang ada dalam perjalanan rohani? Ada banyak saudara profesi-profesi yang menyita hidup mereka. Kecuali profesi yang berhubungan dengan jiwa-jiwa. Ya, seperti menolong orang sakit, membantu palang merah dan semuanya itu beda. Itu bagi keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi kalau bagi kepentingan diri sendiri hanya prestasi, prestise, jabatan, sehingga mereka tersedot penuh hidup mereka. Mungkin mereka memberikan waktu untuk Tuhan itu 1% dalam hidupnya. Apakah mereka ada dalam perjalanan rohani? Tidak saudara. Mereka ini nanti akan menyesal Bapak Ibu Saudara. Akan menyesal walaupun masuk surga. Walaupun masuk surga. Ya. Tapi mereka akan menyesal nanti. Karena mereka lebih tertarik kepada hal duniawi daripada hal-hal rohani. Dan ini sangat berbahaya. Walaupun saya percaya ada kasih karunia Tuhan kepada setiap orang Kristen, tetapi upah, mahkota itu berbeda. Rasul Paulus mengatakan hanya orang-orang yang matanya tertuju menantikan kedatangan Tuhan Yesus, maka mereka akan mendapatkan mahkota. Saudara, bagaimana menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Saudara harus masuk dalam perjalanan dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu membawa saudara ke gerejanya. Roh Kudus tidak pernah membawa saudara ke bisnis, tidak pernah. Hati-hati saudara, pengajaran-pengajaran yang mengatakan bisnis itu pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya. Roh Kudus itu ada dalam Tuhan Yesus juga. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu akan transfer di dalam kehidupan kita. Walaupun kita bekerja, walaupun kita menikah, walaupun kita punya anak, semuanya bergerak dalam perjalanan rohani. Sebagaimana bangsa Israel, mereka berduyun-duyun di padang gurun berjalan ke tanah Kanaan. Mereka juga beternak, mereka juga menikah, mereka juga bekerja dan melakukan aktivitas duniawi. Tapi mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Di sana tantangan banyak, di sana ujian banyak, di sana butuh kesetiaan. Dan ada banyak yang mati terbunuh. Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka mati terbunuh? Karena mereka memberontak. Perjalanan bangsa Israel dan perjalanan orang Kristen sama saudara. Itu gambaran dan saat ini dinyatakan bahwa saudara dan saya sedang dalam perjalanan rohani. Maka kita perlu berjalan dalam Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh doa, Roh Kudus adalah roh pujian, penyembahan, Roh Kudus adalah roh penyembah yang sejati,
Roh Kudus ada roh yang melayani. God bless you all. Kita berdoa. Kore pasyekra, kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini. Biarlah kami hidup berjalan dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan kami merelakan diri kami karena kami milik Kristus. Dan kami harus menyadari bahwa kami hidup di dunia ini dengan tujuan ilahi, bukan tujuan jasmani. Semuanya sia-sia ya Bapa. Dan biarlah sebentar kami akan ibadah raya. Semua umat Tuhan beribadah. Biarlah semua orang Kristen menyadari akan keberadaan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Sehingga arah hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati semua gereja-gereja yang beribadah raya pagi dan sore sepanjang hari. Dan juga setiap imam-imam-Mu yang mengangkat tabut Tuhan bersama-sama. Kiranya Engkau mengurapi juga imam-Mu yang bertugas di 24 pintu gerbang surga. Mereka tetap berdiri teguh sampai jam 12 malam, bahkan dini hari jam 1 pagi. Bapa, hamba menyerahkan setiap imam-imam-Mu. Buka kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah pengurapan, kesembuhan, pemulihan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.